Kabupaten Pati. Dengan luas wilayah 150.368 meter persegi. Dengan batas bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Laut Jawa. Memiliki potensi alam yang luar biasa di bidang pertanian dan perikanan sehingga dijuluki Bumi Minatani. Banjir masih melanda wilayah Pati, Jawa Tengah. Hingga saat ini ada 36 desa yang tersebar di 6 kecamatan yang terdampak banjir. Inilah kisah sebuah langkah kecil untuk bumi yang lebih baik. Dari lereng Muria hingga dataran Pati, kami percaya ilmu pengetahuan dapat menjadi jembatan antara manusia dan alam. Kabupaten Pati, bagian penting dari daerah aliran Sungai Juwana, menyimpan potensi sekaligus tantangan besar bagi pengelolaan lingkungan. Curah hujan tinggi, kemiringan lereng yang tajam di sekitarnya, menjadikan wilayah ini rentan terhadap banjir dan erosi. Tantangan inilah yang menggerakkan kami, tim dari Laboratorium Sistem Informasi Spasial dan Pemetaan Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, untuk berkolaborasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025. Tujuan dari kegiatan ini adalah, secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Pati, memodelkan sebaran geospasial arahan kegiatan reboisasi. Upaya ini dilakukan untuk mengendalikan aliran permukaan dan erosi, dua hal yang menjadi kunci keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat di Das Juwana, khususnya di Kabupaten Pati. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah berupa keterbatasan data spasial, perlunya memperhatikan multifaktor dalam menentukan lokasi prioritas, dan keterbatasan anggaran. Solusi yang kami tawarkan berupa penyediaan data spasial dan model berbasis spasial dan penginderaan jauh. Hal ini akan membantu pemerintah Kabupaten Pati dalam menyusun dasar ilmiah untuk menentukan lokasi prioritas reboisasi. Sasaran langsung kegiatan pengabdian ini adalah Bapeda, Dinas Kehutanan, Dinas Teknis terkait, dan para pemangku penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Pati. Output dari kegiatan ini berupa peta, baseline data spasial, dan model sebagai basis pendukung keputusan. Kami menggabungkan kekuatan data penginderaan jauh, data sekunder, dan informasi lapangan yang dikumpulkan secara langsung bersama para stakeholder serta analisis sistem informasi geografis. Data terestris diperoleh melalui partisipasi aktif masyarakat dan para stakeholder, instansi pengelola lahan, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan Pati. Sementara data sekunder disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pati, Balai Pengelolaan Das Pemali Jeratun, dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Melalui integrasi semua sumber data ini, kami melakukan analisis spasial sehingga didapatkan model yang berisi informasi yang akurat dan dapat ditindaklanjuti dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan rehabilitasi di wilayah Kabupaten Pati yang mendominasi Das Juwana. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah model arahan kegiatan reboisasi untuk mengendalikan aliran permukaan dan erosi di Kabupaten Pati. Analisis kami menunjukkan, hampir setengah wilayah Kabupaten Pati termasuk dalam kelas koefisien aliran permukaan tinggi, dan lebih dari 40% lainnya berada pada kelas sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya tindakan reboisasi dan konservasi untuk mengendalikan runoff di wilayah ini. Subdas yang harus diprioritaskan untuk reboisasi adalah Subdas Pijilogung, Watesi, dan Landraguna, wilayah-wilayah yang memiliki tingkat aliran permukaan sangat tinggi. Sementara itu, hasil analisis erosi menunjukkan rata-rata kehilangan tanah tahunan mencapai 115,9 ton per hektar per tahun. Meskipun sebagian besar sekitar 75% dari luasan total wilayah Das Juwana masih tergolong aman, daerah lereng Gunung Muria dan Pegunungan Kendeng menjadi sumber utama erosi tinggi, karena potensi curah hujan yang tinggi, lereng curam, tutupan vegetasi yang terbatas, dan belum diterapkannya tindakan konservasi tanah dan air. Berdasarkan kombinasi hasil pemodelan koefisien aliran permukaan dan pemodelan erosi di wilayah ini,
dapat direkomendasikan prioritas reboisasi yang mencapai hampir 30% dari total wilayah Das Juwana di Kabupaten Pati. Subdas yang menjadi prioritas utama meliputi Sukosungging, Wates, Logum dan Sani, Landaraguna, Gumwedi, dan Piji. Daerah-daerah ini direkomendasikan menjadi fokus upaya pemulihan tutupan vegetasi dengan menambah kepadatan tanaman pohon multiguna terutama pohon-pohon buah lokal. Selain itu, rehabilitasi teknis sebagai penerapan konservasi tanah perlu juga dilakukan terutama pada wilayah dengan kelerengan curam berupa pembangunan terasering. Reboisasi vegetatif dan rehabilitasi teknis dimaksudkan untuk memperkuat fungsi ekologis dan menekan potensi bencana lingkungan. Kegiatan pengabdian ini tidak akan terwujud tanpa kolaborasi dan dukungan berbagai pihak. Kami menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Kehutanan UGM atas pendanaan dan kepercayaannya, serta kepada pemerintah Kabupaten Pati, KPH Pati, dan seluruh instansi yang telah berkontribusi dalam penyediaan data dan pendampingan di lapangan. Terima kasih juga kepada masyarakat Kabupaten Pati yang telah membuka pintu, berbagi cerita, dan menjadi bagian dari upaya bersama menjaga lingkungan kita. Kami percaya, informasi spasial bukan sekedar data di atas peta, tapi alat untuk memahami bumi, dan dasar bagi setiap keputusan pengelolaan yang berpihak pada kelestarian. Sejuk kendeng di pagi hari, sungai mengalir membawa kehidupan, kuasai informasi, selamatkan hutan dan lingkungan.